Kita awali Sapa Indonesia Malam dengan informasi Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memunculkan wacana pengampunan koruptor melalui denda damai. Menteri Hukum menyebut kewenangan denda damai ini berada di Kejaksaan Agung. Supratman menyatakan pengampunan terhadap koruptor bisa dilakukan tanpa melalui Presiden. Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya denda damai. Denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara. Implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Kita bicara soal apa ini? Saya untuk tahun baru di tahun 2000. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hanya menghukum. Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan denda damai yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak bisa digunakan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan aturan denda damai di Undang-Undang Kejaksaan diadopsi dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Kami kutip dari Kompas.com, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan, jadi kewenangan itu yang diadopsi di Undang-Undang Kejaksaan itu hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, misalnya kepabeanan, cukai, dan perpajakan, bukan tipikor.